Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Baik, jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita telah Allah perkenankan memasuki di 10 hari kedua bulan Al-Muharram. Yang berharap, yang mengidam-idamkan semua kita jamaah kajian Islam Muslim Madani, setiap ada kesempatan untuk bisa kita melakukan amalan-amalan kebaikan, itu kalau bisa kita ambil kesempatan itu. Beberapa hari yang lalu kita ada peluang kesempatan untuk puasa sunnah Asyura, sebuah puasa yang Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, ahtasibu ala Allah ayyukafir sanah allati qablah. Saya berharap, saya mohon sama Allah, orang yang melakukan puasa Asyura itu diampuni, digugurkan dosa-dosa kesalahan 1 tahun yang lalu. Maka amalan-amalan yang kita lakukan sebenarnya adalah buah daripada kajian-kajian yang kita hadiri. Kita menghadiri kajian di mana, di sini, di sana, tempat-tempat lain, itu biasanya ada oleh-oleh, biasanya ada PR-nya yang tidak lain tidak bukan harus diamalkan, kalau bisa dijalankan untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Kemarin Bapak Ibu, adik-adik kita juga kita ajak untuk puasa. Kelas 4, 5, 6 itu puasa. Kelas di bawahnya sunnah. Kita adakan kemarin buka puasa bersama untuk menggalakkan, mengajak mereka pentingnya mengenal amalan-amalan sunnah. Untuk mengawali kajian kita pada hari ini, karena kajian kita dengan kitab, di mana-mana biasanya kalau kajian kitab itu membacakan Fatihah. Kita kirim Fatihah untuk muallif, untuk penulis, untuk pengarang. Kita bacakan Fatihah yang tulus ikhlas untuk hamba Allah yang mulia, pengarang kitab Al-Hikam, yaitu Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ini biar Bapak Ibu paham, Bapak Ibu mengerti, jamaah jadi tahu. Kalau mengarang kitab, ulama itu dikirimin Fatihah, dibacakan doa, dimohonkan ampun, diharapkan kebaikan-kebaikan meskipun orangnya sudah tidak ada. Tapi kalau selain itu sulit rasanya kita dapat kiriman Fatihah. Bapak Ibu jadi artis ya, disenangi, diidolakan ketika masih hidup.
ketika sudah meninggal belum tentu ada yang ngirim Fatihah. Selama hidup manfaatnya ya ketika hidup saja, tetapi kalau jadi ulama ada sesuatu yang ditinggalkan, hal ini tidak mesti jadi ulama saja, tidak mesti jadi tuan guru, nggak mesti jadi ustaz. Ada amal-amalan tinggalan kebaikan yang dia lakukan, terus dia meninggal, itu insya Allah amal jariahnya tetap mengalir. Itu cita-cita kita semua. Orang nyumbang sumur, orang buka jalan, orang infak dan sebagainya, ini adalah cara-cara kita mengharumkan nama kita, meninggalkan jejak bagi kita bahkan ketika kita sudah meninggal. Kitab yang ada di depan kami, di depan saya ini adalah sebuah kitab lama, kitab klasik yang hampir di setiap pondok pesantren dijadikan rujukan, dijadikan referensi untuk bisa diambil keutamaan-keutamaannya, ibrah-ibrahnya, fadilah-fadilah dan manfaatnya. Ada ungkapan begini Bapak Ibu, saking indahnya bait-bait dalam Al-Hikam Ibnu Athaillah ini, ada ungkapan, tapi ungkapan ini bukan ungkapan yang perlu diseriusi, tapi saking pengennya gitu, saking nilainya tinggi, dia bilang apa? Kalaulah ada bacaan sholat yang boleh dibaca, kalaulah ada surat selain firman Allah dalam Al-Quran yang boleh dibaca di dalam sholat, maka Al-Hikam Ibnu Athaillah adalah perkataan-perkataan yang niscaya akan dibaca di dalam sholat. Artinya apa? Yang kita baca dalam sholat kan Al-Fatihah, itu ayat suci Al-Quran, firman Allah. Setelah itu kita baca ayat-ayat pendek, kita baca surat-surat, ayat-ayat yang kita hafal. Orang-orang beranggapan kalaulah boleh selain Al-Quran juga dibaca, maka niscaya Al-Hikam juga akan kami baca di dalam sholat. Hal ini menunjukkan bagusnya susunan katanya, indahnya maknanya, dan dalam sekali arti dan pemaknaannya. Untuk mengawali kajian Al-Hikam part 1 episode pertama, mari kita simak apa yang disampaikan oleh mualliful kitab Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah. Beliau mengatakan, mata razaqaka ta'ah wal ghina bihi anha. Barang siapa yang Allah anugerahi kepadanya, yang mendapatkan karunia Allah berupa ketaatan, dan orang itu puas dengan taat yang ia amalkan, orang itu senang dengan amal soleh yang ia kerjakan, orang itu merasa cukup dengan ketaatan-ketaatan dari amal ibadah apapun juga, fa'lam, ketahuilah, annahu qad asbagha 'alaika ni'amahu zahiratan wa batinah. Ketahuilah, orang yang sudah cukup merasa puas dengan ibadah, dengan taat itu, ketahuilah Allah sebenarnya sudah mencukupi rezeki baginya lahir dan batin. Bapak Ibu, kita taat, bisa taat, mau taat, betah-betah berlama-lama taat, itu bukan karena kita yang hebat. Bapak Ibu mau menggerakkan kaki, ada yang dari dekat, ada yang dari jauh, meluangkan waktu ke majelis ilmu, tidak hanya di sini, di mana-mana. Itu dalam rangka taat sama Allah, mengikuti sunnah Rasulullah. Itu rezeki lahir batin, tidak bisa kita uangkan, tidak bisa kita tuker, dan jangan mau ditukar dengan apapun. Orang yang sudah terbiasa habis sholat maghrib duduk sebentar zikir, orang yang biasa setelah subuh ngaji beberapa ayat, beberapa halaman, suatu saat ada masa dia sakit, dia ada tamu, dia tidak bisa melakukan itu, sedang dalam perjalanan,
itu dia akan merasa, ya Allah enaknya ya kalau saya bisa ngaji kayak biasa, enaknya ya kalau setiap malam Kamis saya hadiri pengajian, enaknya ya kalau setiap maghrib saya duduk sebentar untuk zikir, enaknya ya kalau begini, enaknya ya kalau begitu. Rasa nikmat, tenang, senang, jatuh cinta, kenyampuan sama amal ibadah itu rezeki lahir batin. Ini luar biasa. Dan Allah Subhanahu wa taala itu alimum bidzatis sudur, mengetahui apa yang di hati kita. Secara zahir orang itu bisa ngebohongin orang lain. Seseorang bisa menutupi aibnya dari orang lain, tapi kepada Allah tak bisa. Orang itu bisa mencitrakan dirinya baik. Oh, saya ini baik. Apakah di depan Allah juga baik? Belum tentu. Maka kata-kata zahir batin itu harus dua-duanya kita anggap penting. Jangan ada ungkapan begini. Nah, saya paling senang kalau dikasih air itu dua, bukan untuk diminum ya. Tapi ini permisalan. Ini zahir, perkara yang nampak. Ini batin, perkara yang sembunyi. Percuma jilbaban tapi nyuri, percuma jilbaban tapi suka ini suka itu yang jelek-jelek. Kalau kita kupas, percumakah dia jilbaban? Pertanyaannya satu, setidaknya orang jilbaban itu dia menjalankan yang zahir. Idealnya dia jilbaban dia baik, dia jilbaban dia soleh. Solehah, masa jilbaban soleh ya. Bahaya, ditimbul fitnah lah. Oh, di kajian madani disunnahkan pakai jilbab bagi orang-orang yang soleh. Saya kena lagi nanti. Idealnya dia baik, zohirnya dia baik, menutup aurat, dia rajin sholat, dia puasa, batinnya juga idealnya baik. Tapi mana yang lebih dulu? Kalau orang awam lebih baik dia tampakkan dulu zohirnya. Nggak apa-apa, saya masih belum benar. Yang penting saya mengamalkan saya. Nggak apa-apa, saya sholatnya belum khusyuk. Yang penting saya sholat. Nggak apa-apa, saya sedekah masih berat. Yang penting saya belajar. Ya Allah, adanya cuma 1000 nih Allah. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, saya hadiri pengajian. Kadang walaupun di majelis ilmu ngantuk-ngantuk. Gak apa-apa saya duduk walaupun gak paham. Zohirnya nampak baik, itu penting. Orang mau kerja, tulisannya lulusan S1, ini Bang Hurun, syarat lulusan S1 minimal D3, tinggi sekian, berpenampilan menarik. Kalau udah tampilannya gembel, rambutnya gak terurus, gak menarik, baru di depan pintu satpam itu sudah ngusir, belum ketemu untuk interview. Berpenampilan menarik, coba jadi syarat sekarang. Itu sama manusia, urusannya urusan dunia. Nah, kita diminta berpenampilan menarik. Kenapa kita tidak mau berpenampilan menarik di hadapan Allah? Kenapa kita nggak mau berpenampilan menarik di depan manusia? Jadi kalau kita hanya mikir berpenampilan menarik di depan manusia, nanti Allah kita duakan. Makanya selalu saya giatkan, saya sering ulang-ulang. Ayo kalau kita sholat pakai pakaian yang bagus. Ya Bapak Ibu ada uang beli rezeki, beli mukena yang agak mahal nggak apa-apa. Beli sajadah yang bagusan, beli sarung yang pantesan. Giliran sholat, mohon maaf, bolong-bolong, bau, kotor. Jangankan malaikat, samping kita aja nggak mau itu. Ya, itu hal yang lumrah. Zohir itu penting. Atau jangan juga bilang nggak apa-apa dah saya begini. Yang penting hatinya baik. Nggak apa-apa saya belum nih. Yang penting hati jadi bawah. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala itu zohir batinnya dinilai. Manusia menilainya yang zohir. Yang batinnya belum tentu kita bisa nilai. Saya nggak tahu Pak Ibu hatinya sekarang mikirin apa, saya nggak tahu.
Tapi yang saya tahu Bapak Ibu hadir, duduk mendengarkan. Oh, kayaknya senang nih sama pengajian. Kayaknya betah nih duduk di sini. Kayaknya kenyampoan. Kayaknya bahagia, kayaknya tenang. Itu yang bisa kita nilai. Persepsi orang tuh hanya bisa menilai yang nampak luaran. Nampak luaran inilah disebut zohir. Itu zohir itu yang nampak. Dalam bahasa Indonesia disebut lahir, lahiriah. Mohon maaf, lahir dan batin. Kalau di Malaysia, mohon maaf, zahir dan batin. Zahir, ya, zohir itu maksudnya. Indonesia lahir itu apa? Lahiriah yang nampak. Ya, anggota tubuh yang lahiriah nih patihnya. Ini kepala, hidung itu lahir yang nampak, yang zohir. Batinnya apa ya? Hatinya, ya, dan sebagainya. Ayat yang dibaca oleh adik kita tadi, oleh anak kita ini adalah surat Maryam. Surat Maryam ayat 30 sampai 34, 35 sekitar itu. Itu ayat yang menegaskan tentang tauhidnya Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Nabi Isa itu istimewa, Pak. Tidak punya bapak, hanya punya ibu. Makanya nisbahnya itu atau rujukan kunyahnya itu ke ibunya, Isa bin Maryam. Harusnya Isa bin siapa? Kok bapaknya Hasan, Isa bin Hasan. Satu-satunya manusia di dunia yang nisbah orang tuanya itu ke ibu, ya cuma Nabi Isa. Itu luar biasa kandungan maknanya. Bagaimana dia mematahkan anggapan orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen yang mengatakan Isa adalah Nabi Isa mengatakan saya adalah hambanya Allah, bukan ibnullah, karena Allah itu lam yalid wa lam yulad. Baik, selanjutnya, maka jangan pernah kita mau tukar kenikmatan-kenikmatan kita kumpul seperti ini, kita bermajlis. Kita mungkin nggak kenal nama by nama, tapi minimal muka kita tahu sama tahu. Rasanya enak ya nunggu Isa itu di majelis ilmu. Rasanya enak bisa iktikaf, rasanya seneng gitu ya mendengarkan nasihat-nasihat. Kalau bahasanya Gus Baha itu bilang apa? Setidaknya setengah jam ke depan kita tidak bermaksiat. Setidaknya, oh saya nggak paham tadi ngomong apa, Ustaz. Setidaknya setengah jam selama Bapak Ibu di sini kita menghindari diri kita untuk bermaksiat. Menghindari ngomongin orang, menghindari mencuri, menghindari melakukan hal yang sia-sia. Coba setengah jam 40 menit ini kita melakukan sesuatu yang baik. Niat iktikaf, duduk mendengarkan, ada yang mencatat, ada yang mendengar. Kita ini yakin kok di majelis ilmu itu Allah menyebut nama kita, malaikat memintakan ampun untuk kita. Coba. Di dunia itu punya apa? Raudhah min riyadil jinan. Kalau di Madinah itu ada raudhah dia antara rumah Rasulullah sampai masjidnya Rasulullah, mimbarnya Rasulullah itu raudhah yang sekarang jadi area pemakaman Rasulullah SAW. Itu raudhah dikatakan taman surga. Tapi di lain itu taman surganya itu tersebar di beberapa titik yang mengadakan majelis-majelis ilmu. Ini juga salah taman surga. Di majelis mana di sana adakan ya taman surga. Di situ majelis taman surga. Nah, kita ini sedang berada di majelis ilmu. Enggak puas-puaskan diri kita, kenyang-kenyangkan. Bapak Ibu rahimakumullah. Maka dikatakan bahwasanya apabila seseorang sudah puas dengan kebaikan-kebaikan yang sebenarnya itu adalah anugerah Allah, niscaya dia akan senang, dia merasa tercukupkan. Maka Allah Subhanahu wa taala itu di antara sifat dan nama-nama itu ada namanya Al-Ghani. Allah itu maha kaya. Kalau manusia kaya itu masih butuh sama sesuatu. Sebutkan saya di Tanjung ini siapa orang paling kaya? Yakin 100% dia masih butuh sesuatu. Dia masih butuh untuk makan, dia masih butuh untuk beli tanah, dia masih butuh untuk ini, untuk mencukupi kebutuhannya. Dia masih butuh untuk berobat, dia masih butuh ini, anaknya belum nikah. Dia masih butuh untuk menyekolahkan anaknya. Udah sekolah anaknya, dia masih butuh untuk nyarikan kerja anaknya.
kebutuhan mengejar manusia, bahkan yang berstatus orang kaya. Tapi kalau Allah Al-Ghaniyu, itu artinya Allah Maha Kaya. Ya udah, Allah nggak butuh kepada apapun, nggak butuh kepada siapapun dan kapanpun. Jangan kira kita nih, oh saya nih sholat nih karena Allah butuh sholat saya. Salah. Saya ini sedekah biar Allah itu makin kaya. Salah, kita nih yang dikasih. Tapi yang benar apa? Saya ibadah biar Allah ridho sama saya. Saya ibadah biar Allah senang sama saya. Gitu manggil. Bukan untuk membuat Allah kaya. Semuanya kita ini satu hari, coba habis ini Isya nggak usah sholat dah. Tantang Allah, ya Allah, sengaja saya nggak sholat biar kamu tidak mulia. Jangan berpikiran sholat kita itu memuliakan Allah. Kita yang butuh sholat. Atau kita semuanya, ayo kita sholat Isya 10 rakaat. Apa kira-kira Allah tambah mulia? Enggak juga. Allah itu disembah ataupun tidak disembah tetap mulia. Nah, di samping Al-Ghani ada namanya Al-Mughni. Nah, ini lagi. Ya. Makanya ada orang namanya Abdul Ghani, ada namanya Abdul Mughni. Abdul Ghani artinya hambanya yang maha kaya. Al-Mughni artinya Allah yang maha mencukupi. Dia tidak hanya maha kaya, tapi juga mencukupi. Udah untuk dirinya cukup, untuk orang lain juga sampai turah-turah, sampai melimpah. Bapak Ibu pernah mikir nggak, di laut itu ada berapa ekor ikan paus? Tahu ikan paus ya? Ikan paus itu besar atau kecil kira-kira? Besar. Ikan paus itu berapa ton kira-kira makanannya? Pernah nggak mikir? Berapa ton sekali makan? Dan Allah cukupi setiap hari. Lautan itu Bapak Ibu, bumi, laut bumi ya. Bumi itu 70%-nya kurang lebih itu lautan. 30% itu daratan. Dan 70% lautan itu berapa ikan di situ yang Allah kasih makan setiap hari. Nah, Allah mencukupi. Kita semua di sini hakul yakin minimal sudah makan sesuap nasi hari ini. Minimal. Bahkan yang puasa pun tadi udah buka. Minimal dia sudah masuk air. Allah tidak tambah miskin. Allah tidak menjadi kere. Allah tidak menjadi fakir. Makanya yang paling berhak untuk sombong itu Allah. Allah itu kaya dan maha mencukupi. Al-Mughni, Al-Ghani, Al-Mughni. Untuk dirinya Allah itu kaya, nggak butuh sesuatu. Untuk orang lain Allah memberikan. Nah ini luar biasa. Makanya kita nih kalau dikasih karunia bisa taat itu bersyukur sudah, itu nggak bisa dibeli. Ya Allah, alhamdulillah ya. Walaupun saya begini keadaan saya, rumah saya kecil, masih ngontrak, masih ada hutang, tapi setidaknya saya bisa sujud padamu. Setidaknya saya bisa zikir. Hati saya tergerak untuk hadir majelis taklim. Hati saya tergerak mudah untuk diajak puasa. Wah, itu sudah nikmat karunia zahir batin. Batinnya tenang, zahirnya melakukan. Maka kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, tugas manusia itu dua. Ya, perhatikan ya. Tugas manusia itu dua. Badannya itu beribadah, hatinya itu bertawakal. Badan ngapain? Ibadah. Ibadah artinya ya sujud, ya sholat, ya bergerak, berjalan, ya menghadiri kebaikan-kebaikan, berlomba. Hatinya ngapain? Tawakal. Setelah kita beribadah, hatinya tawakal kepada Allah. Ya Allah, terima apa yang kami sampaikan ini sebagai amal ibadah. Ya Allah, terima apa yang kami dengarkan ini sebagai amal ibadah. Makanya kita kalau menghadiri tahlilan, zikiran di masyarakat itu MC-nya selalu bilang apa? Semoga keringanan kaki Bapak ini. Nah, coba. Berat loh kaki ini dilangkahkan. Bukan masalah jauh dekatnya. Banyak orang dekat
tidak bergerak, orang jauh bergerak. Terima kasih atas keringanan kaki Bapak Ibu. Nah, itu bahasa basinya itu. Berat ngangkat kakinya Bapak Ibu, berat. Kalau enggak hatinya ikut bergerak, hatinya ikut tawakal, hatinya ikut cinta. Nah, menghadiri pemakaman. Terima kasih pada hati itu berat. Menghadiri pernikahan Bapak Ibu yang terhormat, terima kasih telah meringankan kakinya para saksi nikah. Ternyata melangkahkan kaki itu berat. Ada orang yang punya hubungan baik, sejauh apapun dia diundang, di Lombok Timur, di Lombok Tengah, datang. Kakinya ringan, hatinya lebih ringan karena dekat. Tetangga sendiri, ada nikahan, ada hajatan, bisa nggak datang? Ya kalau nggak diundang ya nggak datang. Tapi diundang, tapi nggak datang. Ini perkara bukan jarak ternyata, tapi masalah hatinya dekat atau tidak. Maka Masya Allah, tabarakallah, itu tugas kita. Jadi maka kalau kita mengamalkan sesuatu, usi nafsi wa iyyakum, sholat, contohnya sholat. Kalau kita terburu-buru, kalau kita suka telat dengan sengaja, kalau kita asal-asalan, fix, itu sulit untuk dinikmati. Kalau kita mau sholat dengan tenang ya, nggak usah buru-buru, nggak usah asal-asalan, pasti nikmat. Coba orang makan ya, lauknya ayam taliwang, wah kan cepet, buru-buru, nggak nikmat. Tempe, ya. Tempe masih enak namanya tempe. Coba makanan rating gengsinya di bawah tempe apa? Sebut coba. Pelecing, waduh. Pelecing, oh penghinaan sama Lombok. Pelecing itu dicari di Jakarta. Ayam taliwang, rumah makan taliwang itu di Jakarta laris. Apa? Sate lagi dibilang, baju ya. Teri baju itu makanan yang biasa lah menurut kita. Tapi dinikmati, yang masak dengan hati, dikasih dengan ini, bertamu disediakan itu, makannya tidak terburu-buru, dengan orang yang kita cintai, keluarga kita, enak Bapak Ibu. Nah kita sholat asal-asalan, baju bolong, bau, ya, buru-buru, ya, sholat nih. Nanti azan isya habis waktunya. Sekarang ini sudah makruh, yang sholat makruh, karena makruh tahrim sudah sekarang kalau sholat maghribnya sekarang, kalau nggak ada uzur ya. Kalau sekarang pasti udah bukuh, bentar lagi isya nih, pasti cepat. Nggak nikmat, nggak bisa dinikmati. Coba tenang ya, tepat waktu. Kita sudah siap dengan pakaian yang baik, pasti nikmat. Segala sesuatu amal ibadah dilakukan dengan asal-asalan, terburu, ya, ala kadarnya ya, biar bisa dipastikan nggak bisa dinikmati. Makanya kalau kita menikmati amal ibadah, ya ikuti syarat-syaratnya yang tadi. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, ketika Allah berkehendak memberikan sesuatu fadilah, keutamaan kepada seseorang, itu nggak bisa, nggak ada seorang pun yang mencegah. Ada orang yang kita lihat taat, dia bisa taatnya luar biasa, sholatnya luar biasa, puasanya itu di atas kita amal ibadahnya. Itu Allah yang ngasih rezeki dia seperti itu, nggak bisa kita cegah. Karena kenapa? Bisa jadi dia itu ridho sama Allah dan dia melakukan keamalan sehingga amal-amalan yang Allah juga senang sama dia, akhirnya dia makin dibuat dekat sama Allah. Ada orang yang setengah mati kita nasihati, galakan dia, kita mau ajak, kita nggak enak karena nanti debat dan sebagainya. Ini membuktikan bahwasanya kita nggak bisa menguasai hati orang. Nggak, Allah Subhanahu Wa Taala itu yang muqallibal qulub. Kita doakan. Saya sering doakan Cristiano Ronaldo itu masuk Islam. Masalah ini kesampaian atau enggak,
Tahu Cristiano Ronaldo kan? Siapa? Petani atau apa dia? Oh, pemain bola. Saya sering doakan aja, bacakan Fatihah dari Allah. Allah. Kalau dia bisa masuk Islam, boom. Insya Allah banyak orang yang akan Allah gitu. Karena dia sudah kedung jadi role model. Lagi sekarang mainnya di Liga Arab, di Liga Onta kan. Nggak ada yang mustahil. Sayyidina Umar itu masuk Islam itu zaman dulu orang-orang nggak ada yang percaya. Dibilang apa? Onta, tahu onta ya? Masuk ke lubang jarum. Lubang jarum. Lubang jarum itu besar atau kecil? Masukkan benang aja kita melet-melet, bisa masuk. Sampai sekarang dijual ada mesin online, masukin jarum. Coba. Sekarang ada, saking di online kita cari apa-apa ada. Ada sekarang alat kecil gitu untuk masukin benang ke jarum, dijual di online. Habis ini cari ya, alat masukin benang ke lubang jarum. Dikatakan apa? Masuknya Islam Sayyidina Umar itu, masuk Islamnya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar bin Khattab masuk Islam itu lebih mustahil daripada masuknya onta ke dalam lubang jarum. Yang ulangi. Lubang jarum itu kecil, onta itu besar. Mungkin nggak masuk ini? Nggak mungkin. Masuknya onta masuk ke lubang jarum itu lebih mungkin daripada masuk Islamnya Umar ke Islam. Saking orang tuh nggak yakin, nggak percaya, mustahil bin mustahil Umar bin Khattab masuk Islam. Lebih mungkin, lebih mudah kayaknya masukkan onta ke lubang jarum. Saking, tapi kita nggak ada yang mustahil dalam hidup. Nah, makanya kita harus banyak bersyukur Bapak Ibu ya. Kita berada di komunitas yang baik, berada di tengah-tengah orang-orang yang baik, bersama orang-orang yang baik itu sudah senang ya. Jadi orang yang bisa menikmati ibadah itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang tuh habis sholat, cepat-cepat dia kabur, cepat-cepat dia tidak sempat zikir. Mungkin kalau zikirnya di jalan nggak apa-apa. Mungkin sekali dua ketika ada urusan di rumah nggak apa-apa. Tapi kalau kita bisa istiqomah, habis sholat duduk sebentar istighfar mana-mana berapa kali, ya zikir, wirid, berdoa, nah itu bagus. Lebih sempurna lagi kalau bisa sempatkan sholat ba'diyah, ini luar biasa. Yang sendiri kalau disuruh milih atau berat mana qobliyah sama ba'diyah, kayaknya lebih enak kita melaksanakan yang ba'diyah, kayaknya. Langsung iya kata ustazah. Betul ustazah? Kalau ustazah itu lebih senang ba'diyah, dan mungkin sebagian kita ngerasa lebih ringan ba'diyah. Tapi ada yang orang ahli masjid, dia datang sebelum azan, dia datang sebelum azan, dia datang sebelum qomah, dia bisa lakukan qobliyah. Itu ya. Jadi Masya Allah dari satu kata yang tidak terlalu panjang, yang pendek ini, kita bisa mengupas banyak hal. Itu dalam bahasa agama itu jawami'ul kalim. Ungkapannya pendek, ungkapannya sederhana, tapi maknanya luas. Itu berkah ya, orang-orang soleh itu membuat kalimat itu, quote itu indah-indah. Nah, pas azan. Allahu Akbar. Yang terakhir Bapak Ibu, jadi kita ini latihannya sebelum kita bicara kualitas, kita bicara kuantitas. Setelah dari yang menyampaikan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halid. Komat nanti komatnya. Allah